Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Indra Putra, mahasiswa UP DJJ UT Unut Tulungagung, Jawa Timur, dengan nomor induk mahasiswa 0539932337. Nah, hari ini saya bersama Bapak Yaji Mulyanto. Beliau bertempat tinggal di Dusun Buret, Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Yang hari ini saya akan mewawancarai terkait dengan warisan budaya ulur-ulur di Telaga Buret, Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Pak Yaji. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, sejak kapan Pak Yaji mengenal tradisi ulur-ulur ini, Pak Yaji? Mengenal ulur-ulur yang sistemnya masih tradisional ini sebetulnya sejak saya masih ada di SD sekolah dasar dulu. Tapi setelah ulur-ulur ini dikenal oleh masyarakat lingkungan 4 desa ini, saya mengenal ulur-ulur yang sesungguhnya ini pada tahun 1996. Ya awalnya ya di pertengahan tahun lah pada waktu itu. Jadi semula ini kan masih sifatnya masih selamatan bergantian dari 4 desa itu, 4 desa itu Mentrong, Gedangan dan Gamping. Setelah itu pada zaman G30S itu tradisi itu dianggap musyrik lalu punah. Sempat punah. Artinya tidak dilestarikan pada waktu itu. Jadi sejak saya masih kecil sampai 96 itu memang tahun 65 lahir timbulnya G30S itu dihanguslah ditentang oleh masyarakat desa yang menganut paham-paham yang bertentangan dengan ritual-ritual itu tadi. Kemudian setelah G30S itu kira-kira tahun 96 itu 4 desa itu berkumpul untuk mengembalikan tradisi ulur-ulur itu sesuai dengan tradisi yang sudah diamanatkan oleh leluhur-leluhur dari 4 desa itu. Antaranya selamatan merupakan sedekah bumi yang tempatnya itu mengambil tempat di Telaga Buret yang pada waktu itu masih hutan lebat, artinya masih bahasa Jawanya ketelah. Jadi setelah tahun 96 itu mulai dirubah sistemnya ini. Dari setiap Jumat Legi, harinya ini kan Jumat Legi, bergantian dari jam 8 setengah jam sawo, kemudian jam 8 sampai jam 9 itu Mentrong, jam 9 sampai setengah 10 Desa Bandir, dan yang terakhir Gamping itu diubah jadi satu, yaitu tepatnya hari Jumat Legi itu setiap tahun diperingati bersama-sama. Apa kok diperingati bersama-sama? Ingat bahwa air dari sumber Telaga Buret itu dipakai untuk mengairi sawah-sawah yang ada di 4 desa itu. Oleh karena itu masyarakat yang berdiam bertempat tinggal di 4 desa itu setuju kalau itu dijadikan satu untuk dilestarikan, diubah sistemnya, bukan setiap desa tapi bersama-sama dengan hajat yang sama dengan kebiasaannya, yaitu istilahnya ulur-ulur. Karena ulur-ulur itu merupakan istilahnya ya selamatan, syukuran. Jadi maknanya itu syukuran ya Pak Yaji ya? Syukuran yang dikatakan kalau istilah sekarang disebut sedekah bumi, yang merupakan syukuran, mensyukuri
nikmatnya air dari Selagam Murut ini yang bisa menghidupi 4 desa dalam usaha melestarikan tanaman pertanian. Gitu. Nah, setelah jadi keputusan itu akhirnya menetapkan bahwa tradisi ulur-ulur hari Jumat Legi itu dilestarikan, dihidupkan kembali setiap hari Jumat Legi, bulannya bulan Selo. Itu setiap akhirnya itu setiap tahun, bukan desa ya Pak Haji ya? Semula 4 desa, tapi setelah 96 berdirinya organisasi yang namanya organisasi Paguyuban Sendang Tirta Indah itu syukuri dengan sistem selamatan bersama-sama dengan 4 desa. Pak Haji, ngapunten badhe tanya malih. Jadi 4 desa. Nggih. Mengapa tradisi ulur niku tetap dipertahankan sampai sekarang, Pak Haji? Ya, tradisi ulur-ulur kok dipertahankan sampai sekarang, masalahnya bahwa masyarakat dulu itu ingat bahwa air dari Telaga Murut itu selalu hidup dengan sumber airnya ini menjadi megum karena bisa dipakai untuk mengairi sawah. Karena sawahnya kalau tidak diairi air dari Telaga Murut ini menjadi air tada hujan itu tidak langgeng, akhirnya air dari Telaga Murut itu lalu dijadikan satu tradisi atau satu keputusan diadakan sedekah ini atau peringatan selamatan mensyukuri nikmatnya yang berupa air sumber dari Telaga Murut yang namanya semula pada waktu 96 itu namanya Telaga Murut ini Telaga Madesto. Pak Haji, nah untuk tradisi ulur-ulur ini biasanya tadi dilaksanakan setiap tahun ya Pak Haji? Ya, tradisi ulur-ulur dilaksanakan setiap tahun. Bulannya bulan Selo, harinya Jumat Legi. Kalau tahun itu tidak ada hari yang bertepatan dengan Jumat Legi, maka ini diundur atau diganti hari Jumat Wage. Jadi Jumat Legi kan satu tahun itu kadang-kadang Jumat Leginya bulan Selo itu kan sok-sok tidak ada, dan dalam ulur-ulur itu berupa selamatan. Ya, dari 4 desa itu masing-masing membawa ambeng yang berupa hasil bumi dari sawah-sawah mereka di 4 desa itu dikumpulkan bersama-sama kegiatan dalam rangka ulur-ulur keselamatan desa yang dilaksanakan bersama-sama. Di samping itu, karena ulur-ulur yang ini sudah dicium atau diketahui oleh pihak atasan, pihak dari Dinas Pariwisata, akhirnya ulur-ulur itu dibuat semeriah mungkin untuk di samping untuk diperingati setiap bulan, setiap tahun ini untuk aset daerah yang berupa pariwisata seperti tradisi yang dijadikan harus dikhususkan objek pariwisata. Untuk dalam kegiatan tradisi ulur-ulur niku, apakah ada aturan khusus yang harus dipatuhi selama acara berlangsung, Pak Haji? Yang harus dipatuhi ya, semua pengikut upacara ini pertama ya karena ini daerah gunung, dia harus dibersihkan atau harus tahu tentang kebersihan lingkungan, kemudian alam sekitarnya itu dijaga dengan mengembalikan
tanaman-tanaman yang pada waktu itu ada yang rusak, menanam tanaman baru untuk menjadikan Trogongurut itu suatu daerah yang sumber airnya langgeng dan kelihatannya itu rindang gitu. Di samping itu masyarakat yang datang ke situ pada waktu ulur-ulur itu diharuskan ya berpakaian yang rapi, terus kejawen untuk anggota kasepuan. ya kalau sudah bahkan rapi ini biasanya apa itu istilahnya, ya masyarakat kalau tidak selamatan itu kan ya sesuci dulu di rumah supaya itu. Terus ambeng yang di bawah itu harus ambeng dari hasil bumi masing-masing dan diolah, dimasak oleh orang-orang ibu-ibu yang sudah lungse, artinya sudah lansia, anak wanita atau wanita yang masih bulannya itu ada. Jadi itu satu syarat yang harus ditepati. Masakan yang harus dipakai untuk selamatan syukuran itu harus suci. Kalau sudah mengambil makanan yang akan dibawa itu sudah 1 juta, itu sudah komplit, barulah lainnya ini boleh dibagikan pada keluarga atau orang lain. Hanya ini dari 4 desa itu yang namanya dulu lurahnya ini dia disebut Demang ya. Demang itu lurah yang berkuasa di 4 desa. Ya sebelumnya ulur-ulur itu sebelumnya dilakukan selamatan untuk memandikan arca Sri Sedono itu. Keadaan di 4 desa ini terjadi satu suasana geblok, ya. larang pangan, tanaman-tanaman tidak bisa hidup. Karena apa? Ini karena entah karena alam dan sebagainya. Kemudian dari 4 desa itu dari Demang 4 dewa, Demang Talun, Demang Gagah Langit, Demang Popok dan Demang yang satu itu Gamping, tidak ada namanya. Itu musyawarah. Kenapa 4 desa ini kok menderita satu geblok bahaya larang pangan ini? Manut firasat yang keluar yang diterima oleh lurah atau Demang Gagah Langit itu, salah satunya ada sudah mimpi ya namanya ya, mimpi bahwa dewanya padi yang namanya Sri Sedono itu oncat dari 4 desa itu. Jadi manut tradisi dahulu nenek moyang, kalau desa itu ditinggalkan oleh dewanya padi itu pasti terjadi suatu pagebluk larang pangan. Dari firasat 4 desa itu, Demang Gagah Langit itu mempunyai firasat yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa mungkin pada waktu itu, bahwa Sri Sedono itu oncat atau pergi dari 4 desa itu. Karena apa? Kok pergi? Memang pada waktu itu Sri Sedono itu perawatannya, pemeliharaannya itu tidak kompak, tidak baik, sedor itu pokoknya disingkirnya lah, itu dikatakan pada waktu itu tidak memenuhi selera daripada Sri Sedono pada waktu itu. Dari impen Demang Gagah Langit mengatakan bahwa Sri Sedono itu pergi dari 4 desa itu. Kemana perginya itu? Ke negara Cempo namanya. Jadi 4 desa itu kehilangan Sri Sedono, minggat atau pergi yang arahnya atau yang
tujuannya itu ke negeri Tempo. Setelah tahu ada firasat negeri Tempo itu ada tempat dia Mbah Sri Sedono itu bertempat tinggal atau pergi, lalu 4 desa itu memerintahkan pamong-pamong atau punggawa-punggawa dari desa 4 desa itu untuk mencari Sri Sedono yang minggat atau yang pergi dari desa 4 desa itu. Ya cekak cerita. cerita itu 4 desa itu sampailah pada negeri Tempo. Ini pewayangan kadang-kadang ada yang Mana cerita itu. Setelah ditelusur ke negeri Tempo itu, memang benar bahwa Sri Sedono itu berada di desa itu. pergi dari tanah Jawa untuk ke negeri Tempo itu. Ratu Tempo itu mengatakan betul, memang saya ketamuan pemuda-pemudi yang namanya Sri Sedono juga tinggal di sini beberapa waktu yang lalu. Setelah sungguh Sri Sedono itu ada di situ, 4 desa wakil dari perwakilan yang mencari itu tadi minta supaya Sri Sedono mau kembali ke Jawa karena di Jawa di 4 desa itu terjadi geblok yang bencana berbahaya sekali. Lalu Sri Sedono dipanggil oleh itu lurah atau kepala negara atau penguasa Tempo itu ditari dikatakan kamu ada saya ada tamu yang mencari kamu berdua kalian dengan Sri Sedono itu tadi bagaimana? Saya tidak akan kembali ke Jawa kalau saya mempunyai permintaan tidak dipenuhi, ada syarat. Syaratnya yaitu kembalinya dari Tempo ke 4 desa itu tadi harus naik kendaraan yang berupa Kidang Kencono dan Gajah Putih. Setelah tahu syarat-syarat yang memenuhi itu, dia 4 desa itu pamit kembali pulang ke Jawa untuk melaporkan itu tadi. Nah, singkat utusan itu sudah kembali ke 4 desa, sidang lagi 4 desa itu. Dia mengatakan bahwa Tempo memang ada tamu, ada anak atau Sri Sedono ada di sana. Tapi dia mau kembali ke 4 desa kalau diberi atau dinaikkan ke tumpaan Gajah Putih. Kidang Kencono sama Gajah Putih. Itu secara simbolis. Nah, tepatan kembalinya itu harinya hari Kemis Kliwon. Di samping kembalinya itu naik kendaraan berupa Gajah Putih dan Kidang Kencono, dia ingin adus keramas atau mandi keramas ke Teluk Purworejo. Setelah saya sampai singkat saja, setelah Sri Sedono itu memenuhi syarat itu, yaitu dicarikan Gajah Putih dan sebagainya itu, dan Sri Sedono mau kembali ke Jawa karena permintaannya sudah terpenuhi. Pertama tadi tempaan, kedua setelah datang ke sana nanti 1 hari lagi saya mau Sri Sedono mau keramas, adus keramas yang airnya yaitu pas Jumat Legi ini 4 desa semua rupian karena apa yang dicita-citakan sudah akan kembali lagi. Jumat Legi niku. Jadi hari Kamis datang semua rupian Jumat Legi itu
pesta, tayuban dan sebagainya, minum-minuman, arak dan sebagainya pada waktu itu. Dan hari Jumat Legi siangnya itu lalu dikarak ke Trogomuret untuk dituruti atau dipenuhi apa permintaannya tadi. Oleh karena itu pada waktu acara tradisi Ulur Jumat Legi yang dilaksanakan setiap tahun itu, sebelum acara ritualan selamatan didahului dengan acara pertama tadi ya mandi jamas, kedua tayuban karena permintaannya Trogomuret yang pada waktu itu kalau terjadi suatu pesta itu harus dibarengi dengan pesta yang namanya tayuban. Itu cerita. Setelah selesai tayuban barulah acara tradisi ulur-ulur itu tadi, selamatan, tasakuran, ritualan itu dikajat nih, artinya oleh juru ujuk diujuknya oleh satu empu atau dukun ya, untuk diuraikan apa isi ambeng itu tadi yang namanya ambeng satu gudang itu 4 desa pada waktu itu penuh dengan, di samping ambeng di tampah itu juga di gudang itu komplit. Apa yang dipersiapkan itu sebanyak masakan yang berjumlah 9 macam yang harus dibawa ke sana untuk diwujudkan oleh juru ujuk itu tadi. Nah, setelah selesai acara siraman Sri Sedono, lalu itu upacara selamatan. Setelah upacara selamatan sebagai tradisi ditambahi oleh pihak-pihak yang terkait karena ini merupakan aset wisata, ada tambahan terutama misalnya tabur bunga dan sambutan-sambutan lah ya, dari pemerintah daerah dan pariwisata. Ambeng tadi ada maknanya sendiri ya, Ya ada maknanya ya, ambeng seperti ya dari masing-masing termasuk Senang Sengkolot, Bujang Kuat, termasuk Maes Agung, terus Rodo Segogure, Bujang Biar dan sebagainya, sebanyak 9 macam. Maknanya ya ada, termasuk Bujang Kuat ya supaya masyarakat di tempat itu kuat, selamat, sehat ya. Mulai murawatah keluarga dan murawatah dari hasil bumi dan mengolah sawahnya itu. Termasuk sudah banyak di sini. Kalau di sini kan saya bukan dungke, ya dari hidupnya sendiri. Untuk tradisi ulur-ulur itu sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun ya Ji. Dalam pelaksanaannya itu apakah ada perubahan dari dulu hingga sekarang ini? Apakah ada perubahannya Pak Yaji? Kalau upacara ulur-ulur itu sebetulnya perubahannya itu demi sedikit bertambah ya, jadi bertambah mulai berkembang ya. awal ulur-ulur itu pada waktu saya masih ada di SD itu kan ya sifatnya tadi membawa ambeng dari masyarakat yang ada di desa itu merupakan macam-macam ya, yang isinya dari yang diolah itu dari desa itu dibawa ya tadi selamatan gentenan tadi. Jadi perubahan berikutnya kemudian tahun 96 ke atas sampai sekarang ini dirubah karena di air sungai, air Trogomuret itu diambil 4 desa lalu diubah menjadi satu, dijadikan satu dengan selamatan bersama.
kalau masanya itu nanti kan masyarakatnya itu daerahnya itu tidak sedang nanti kalau Iya. 4 desa, orang 4 desa, orang 4 desa. Jadi ini dijadikan satu. Dari itu dijadikan satu itu untuk memeriahkan lagi undangan sekitar ini supaya ini datang oleh melihat, pemerintah daerah dijadikan aset wisata itu banyak masyarakat tamu-tamu dari baik dari pejabat maupun dari masyarakat itu untuk ikut menyaksikan adalah begitu Memeriahkan lah, untuk melihat. memeriahkan Iya. itu. Nah, selama dalam pelaksanaan tersebut, apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi Mas Haji dalam melaksanakan tradisi ini? Saya merasakan tradisi itu masalah persiapan, masalah ambeng, jajan, apa yang dia bawa ke sana itu masyarakat tidak ada keberatan. Tapi supaya tradisi ulur-ulur ini lebih meriah ini hambatannya adalah masalah dana. Dana. Jadi ulur-ulur itu sampai sekarang ini karena sudah disahkan diakui oleh Dinas Pariwisata, segala dana yang berkaitan dengan pelaksanaan baik itu ritualan maupun hiburan itu ditunjang oleh Dinas Pariwisata. Jadi ada pihak yang terkait ya Mbak Haji ya, yang Nah, ikut membantu. Jadi ikut membantu. Jadi 4 desa ini sebagai ulur-ulur yang disponsori atau di organisasi Sendang Tirtomulyo tadi hanya sebagai pelaksana. Dananya ditunjang dari Dinas Pariwisata. Dulu sebelum Dinas Pariwisata itu memberikan dana sebagai tunjangan biaya, ini memang urunan, Pak. Urunan itu tidak. Ya masyarakat ada yang sugih, ada yang tidak punya, ada yang setuju. Iya. Itu sehingga keadaannya itu tidak begitu meriah pada waktu itu. Setelah ditunjang oleh Dinas Pariwisata dan mengundang masyarakat sekitar ini, para sepuh ini supaya kenal apa sebetulnya ulur-ulur itu, atas tunjangan itu sehingga terjadi suatu pelaksanaan yang betul-betul memuaskan. Itu semenjak ini dulu untuk Tulungagung itu Dinas Pariwisata disponsori atau diketuai oleh di organisasi yang bersifat kemudian Sendang Tirtomulyo mendapat pelimpahan karena pengurus dari kabupaten ini sudah banyak yang sudah lungsi, termasuk Pak Firman yang Sumiran sebagai tokoh. Itu Pak Sumiran itu yang dari Cok Pentung. Iya, Cok Dulu Pentung. dukungannya itu ramai sekali. Upacara ya sampai nyewa gajah, nyewa kereta dan sebagainya. Memang masih ritual apa namanya, dukungannya itu masih kuat. Terus Mbak Haji, untuk apakah ada upaya dalam masyarakat untuk menjaga tradisi ulur-ulur ini agar tidak hilang? Ini begini, agar tradisi ini tidak hilang sama sekali dan punah keyakinan semacam ini. Memang ini kan dibentuk satu organisasi, namanya organisasi Paguyuban Sendang Tirtomulyo, yang anggotanya terdiri dari 4 desa: Sawung, Lutrong, Gedangan, Gampil. Jadi untuk melestarikan upacara ulur-ulur ini dari 4 desa ini membentuk satu organisasi tadi, Paguyuban. Jangan sampai ini nanti acara yang sudah disahkan oleh pemerintah kemudian begitu baiknya di dalam pelaksanaan ini supaya tidak punah. Ini memang sejak awal tahun 96 ini sudah diatur oleh satu organisasi namanya
Pak Guyuban Sendang Tirto. Tirto. Jadi untuk melestarikan itu, jadi masing-masing desa ya tempatnya di sini tiap malam Jumat lagi itu Di rumahnya Pak Yaji. ini kumpulan orang-orang tokoh-tokoh yang masih aktif di dalam melaksanakan upacara ulur-ulur tadi, banyak yang berkumpul dan diadakan arisan untuk supaya kedatangannya ini diikat oleh satu arisan ini sehingga setiap Jumat Wage itu Jadi tetap bisa orang-orang ini banyak yang tatap muka datang. berkumpul nih Pak Yaji. Dengan acaranya ya di samping memang pertama melestarikan budaya, menjaga lingkungan hidup, terus menjaga air supaya jangan sampai asat. Ini yaitu adakan itu ditambah dengan acara-acara yang lain karena ini sifatnya ini organisasi kesepuhan. Terus yang terakhir Mbak Yaji, ini pertanyaan terakhir mungkin sekaligus nanti akan saya tutup. Nah, harapan dan pesan Mbah Yaji terkait dengan tradisi ulur-ulur ini supaya tidak musnah dan bisa tetap dilestarikan hingga generasi berikutnya, itu bagaimana Mbah Yaji? Ya, Harapan dan pesan pesan. saya sebagai tokoh sesepuh di Pak Guyuban Sendang Tirto yang nguri-nguri tradisi ulur-ulur ini, mengharapkan kepada masyarakat khususnya di 4 desa ini, umumnya di masyarakat Kabupaten Tulungagung yang lebih luas di tingkat provinsi Jawa Timur sampai Indonesia, untuk tetap menjaga keaslian pelestarian budaya ulur-ulur, karena ulur-ulur itu merupakan tradisi nguri-nguri sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat 4 desa, khususnya para tokoh-tokoh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan batu, perusahaan gerasi, itu kan mengambil airnya dari situ, dari kali. Kemudian tetap mendukung atau tetap ikut melestarikan. Dan sebelumnya terima kasih. Jadi saya selaku sepuh mengatakan betul, jangan sampai budaya yang demikian diakui oleh pemerintah ini jangan sampai punah, hilang. Sampai hilang ya Mbak Yaji. Ya. Terima kasih Mbak Yaji. Demikian wawancara saya dengan narasumber Mbah Yaji terkait dengan warisan budaya ulur-ulur di Tulagam Buret. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.